Selamat pagi, Suster. Selamat pagi, Dewi. Mari, silakan masuk. Silakan duduk. Bagaimana kabarnya, Dewi? Tumben kamu kesini. Baik, Suster. Suster berterima kasih sekali karena kamu boleh datang untuk konseling ke sini. Iya, Suster, sama-sama, Suster. Ini Dewi, beberapa hari yang lalu, Suster kan membagi angket di kelas kalian untuk mengetahui tentang karir kamu. Nah, ternyata dari angket yang Suster lihat itu, yang sudah kalian isi, cita-cita Dewi itu kok mengalami kayak orang yang sedang bingung tentang karir. Begitu, Dewi. Ada apa dengan Dewi? Iya, Suster. Kalau boleh tahu tentang apa ya, Suster? Itu tentang cita-cita kamu. Begitu. Apakah ada sesuatu yang kamu alami? Tetapi sebelum masuk ke konseling ini, Suster itu ingin bertanya dulu kepada Dewi. Apakah Dewi sebelumnya pernah konseling? Sebelumnya Dewi pernah konseling, Suster. Apa yang Dewi tahu? Berarti Dewi sudah tahu, benar. Maksudnya Dewi sudah tahu tentang konseling itu apa? Setahu Dewi, konseling itu kayak bisa bercerita gitu apa masalah yang kita hadapi gitu, Suster, agar diberikan jalannya, terus dikasih nasihat-nasihat kayak begitu, Suster. Oh, baiklah, Dewi. Nah, pada konseling ini sebenarnya kita mau bukannya membahas, bukan mau menyelesaikan, tetapi kita mendiskusikan tentang karirnya Dewi, tentang cita-citanya Dewi, yang menurut Suster itu kok ini Dewi berubah-ubah ya cita-citanya. Nah, tapi dalam diskusi ini nanti tentang karirnya Dewi tidak usah perlu terlalu takut dengan Suster untuk menyampaikan segala unek-unek yang kamu alami, karena tugas kami sebagai konselor itu memegang rahasianya konseling. Yakin bahwa apa yang Dewi ceritakan nanti kepada Suster itu hanya untuk Dewi sendiri dan juga untuk Suster. Apakah Dewi percaya? Iya, Suster, Dewi percaya. Oke, baiklah Dewi. Nah, kembali kita kepada pembahasan awal tadi. Karena kamu bingung dengan cita-citamu, dengan karirmu. Sebenarnya apa sih yang membuat Dewi bingung? Suster itu mau tahu. Siapa tahu nanti Suster bisa membantu kamu untuk mendiskusikan hal ini, mungkin menemukan solusi. Begitu. Iya, Suster, sebenarnya Dewi masih bingung karena orang tua Dewi itu menuntut Dewi itu kuliah, Suster. Tapi dalam diri Dewi inginnya kerja, Suster, daripada kuliah gitu, Suster. Apa kira-kira membuat Dewi itu kok saya itu ingin kerja, padahal orang tua itu menawarkan untuk kuliah? Alasan utamanya apa yang membuat Dewi? Dewi pengen kuliah tuh biar orang tua tuh tidak merasa dibebani lagi gitu, Suster. Kan kalau kerja itu bisa menghasilkan uang sendiri, terus apa-apa bisa beli sendiri tanpa harus membebani orang tua. Kalau kuliah itu kan keinginan orang tuanya Dewi, Suster. Jadi saya tidak mau gitu, Suster, harus membebani lagi ke orang tua saya karena saya harus kuliah gitu, Suster. Dewi sempat berpikir nggak kalau ketika orang tuanya Dewi mengatakan Dewi harus kuliah, jangan dulu bekerja, pasti kan orang tua ingin, oh anakku nanti mau jadi seperti ini. Karena zaman sekarang tuh kebanyakan itu anak-anak mau kuliah karena ingin mendapat S1 untuk bisa nanti bekerja setelah kuliah, ketimbang nanti saya hanya dapat SMA. Apakah ketika orang tua meyakinkan seperti itu, apakah Dewi itu memikirkan nanti sampai apa yang saya putuskan ini tidak menyesal kemudian? Ya ada sih berpikir seperti itu, Suster. Tapi Dewi yakin kalau dengan Dewi bekerja ya Dewi bisa gitu, Suster. Biar apa ya, Suster, bisa membantu kedua orang tua, Suster. Apalagi kedua orang tua Dewi itu kerja juga ketika ada yang disuruh atau apa baru bisa kerja, dapat penghasilan begitu, Suster. Kalau Dewi kuliah sama aja kan Dewi juga itu lagi membantu kedua orang tua Dewi lagi, Suster. Apalagi dalam hal ekonomi mungkin
masih sulit gitu suster. Ketika Dewi memutuskan untuk bekerja, apakah Dewi sudah menceritakan kepada orang tua dengan apa yang kamu alami, takutnya nanti orang tua terbebani, saya memilih untuk bekerja, begitu? Apakah Dewi sudah menceritakan? Belum suster, karena Dewi masih takut cerita kepada Dewi suster. Kenapa takut? Memang nanti Dewi takutnya orang tua marah. Apakah suka marah kalau Dewi menyampaikan sesuatu kepada orang tua? Kalau marah itu tidak suster, karena kan mama saya dan kedua orang tua saya tuh menginginkan kalau saya tuh kuliah suster. Ya, takutnya nanti saya bilang bekerja, mama saya tidak mengizinkannya gitu suster. Tapi apakah Dewi bergerak hati untuk menyampaikan ke orang tua, mencoba untuk memberanikan diri? Karena kalau kita takut nanti itu tidak akan menemukan jalan, karena takut. Menurut suster ya, suster yakin bahwa Dewi pasti bisa. Gimana? Ya, kalau itu nanti Dewi coba untuk bicara masalah ini pada kedua orang tua Dewi suster. Yakin? Yakin suster. Saya Berani? Berani suster. Oke, baiklah. Pasti Dewi, suster juga yakin pasti Dewi bisa. Kalau Dewi punya komitmen, Dewi punya keinginan yang sungguh-sungguh mau bekerja. Jadi berarti nanti kalau misalnya bekerja tentu menghasilkan sesuatu yang juga bisa membanggakan orang tua. Nah Dewi, kan kita sudah melakukan proses konseling dari awal, menceritakan masalahnya Dewi tadi mengenai bingung dengan karir, dengan cita-cita yang inginnya bekerja tapi orang tua mengatakan mau kuliah. Nah ketika ada proses konseling ini gimana perasaan Dewi tadi? Ya lega suster, apa yang Dewi bingungkan, dibebankan, jadi kayak lega, ngemplong gitu mas suster. Baiklah Dewi, suster mengucapkan terima kasih banyak karena Dewi sudah bersedia datang ke sini, mau menceritakan permasalahannya dan dengan terbuka hati mau berbagi. Nah semoga apa yang Dewi harapkan nanti untuk sampaikan kepada orang tua itu tidak tercapai. Nah suster yakin pasti Dewi bisa. Oke, Dewi tetap semangat belajar, yakin bahwa apa yang Dewi cita-citakan itu telah tercapai. Oke, yakin? Yakin suster. Baiklah. Terima kasih suster sudah mendengarkan konseling saya. Sama-sama Dewi, suster mengucapkan terima kasih banyak. Lain kali nanti kalau misalnya Dewi mengalami suatu masalah, kebingungan, pintu ruangannya suster itu terbuka untuk Dewi menyampaikan sesuatu. Jangan takut, rahasia hanya untuk suster. Gitu. Ya? Baik, suster. Siap. Oke, terima kasih Dewi. Terima Sampai kasih, jumpa suster. lagi. Terima kasih, suster. Ya, baik.